jam. Minggu pagi ini saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali seluruh rangkaian ibadah kita dengan menaikkan pujian hormat bagi Allah. Yang kelahirannya kami rayakan di hari-hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, menjadi juru selamat kami dengan memberikan hidupnya. Kami mengucap syukur melalui momen silaturahmi kami boleh berbagi kasih, berbagi berkat yang berasal dari Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi kami beroleh kesempatan untuk bercerita, untuk membagikan kasih Kristus kepada setiap orang yang datang kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami dengan segala kebenaran. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, supaya di pagi hari ini kami layak untuk menaikkan puji-pujian kami, penyembahan yang berasal dari dalam hati kami. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari pandangan mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau bersukacita bersama dengan jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Teristimewa kami mau kembali belajar kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yuka. Kiranya mengurapi Bapak Pendeta dan juga Tuhan Allah Roh Kudus menolong setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan. Roh Kudus mengerjakan dalam hati kami. Seperti Engkau, sebab Kau besar.
pujian kita dengan kita akan menaikkan pujian Dia Sungguh Indah, Dia Yesus. Ya
ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan perpuluhan, sukarela maupun pembangunan. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi jiwa-jiwa yang memenuhi gedung gereja ini ya Tuhan. Biarlah banyak orang yang bisa terjangkau karena persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan gereja ini ya Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini saatnya kami akan mendengarkan kembali sabda firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, terangi mata hati kami Tuhan. Bukalah wawasan dan pikiran kami yang terbatas ini, ketika kami boleh membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buatlah kami mengerti, sehingga dengan kami mengerti firman Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan ini. Demikian hamba-Mu yang penuh keterbatasan, mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan, memberikan kemampuan untuk dapat menguraikan dan menjelaskan firman Tuhan ini, supaya memperlengkapi kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Ya, kiranya damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam nama Kristus, terlebih lagi di dalam suasana Natal tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan yang berhubungan dengan kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kita masih membahas tentang tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Injili di Indonesia, yang kantor pusatnya di Sentani,
yang membawai seluruh gereja Injili di Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Jadi tidak terasa ternyata gereja Gidi itu ada juga di luar negeri, ada di beberapa tempat. Temanya adalah seperti yang terpampang di depan Bapak Ibu, ya, di belakang saya. Natal adalah suatu keajaiban. Karena itu mari kita akan merenungkan apa maksudnya Natal adalah suatu keajaiban. Mari kita menyimak kembali Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 yang tadi saya sudah baca. Ya, kalau sudah ketemu, mari kita simak bersama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah salah satu pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf yang sempat berpikir hendak menceraikan Maria tunangannya. Karena dalam budaya Yahudi waktu itu, pertunangan memberi kepastian mereka akan menikah. Itu sebabnya ketika tidak ingin melanjutkan dalam pernikahan, maka disebut menceraikan. Nah, di tengah kegalauan Yusuf ingin menceraikan atau memisahkan dari Maria tunangannya karena dia mendengar bahwa Maria telah mengandung, maka Tuhan berbicara melalui malaikatnya, meyakinkan bahwa apa yang terjadi dengan Maria bukanlah pekerjaan manusia, bukanlah perbuatan manusia. Maria mengandung bukan karena perbuatan manusia. Itu sebabnya lahirlah nasihat ini tadi. Ia, yaitu menunjuk ke Maria, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dalam bahasa aslinya, maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ikut perjanjian lama namanya Yosua. Yesus itu sama artinya dengan Yosua, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Penyelamatan yang utama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Sedangkan dengan segala kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan Yesus pun dapat menyelamatkan dari persoalan-persoalan hidup yang lain. Bisa menyelamatkan saudara saya dari sakit penyakit dengan disembuhkan, dengan menyelamatkan dari adanya suatu musibah atau bencana alam. Ada beberapa kejadian karena bencana, entah tanah longsor, entah gempa bumi, entah tsunami. Ada orang-orang tertentu, ada orang-orang Kristen tertentu yang mendapat pertolongan Tuhan sehingga selamat dari bencana itu. Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi yang utama dikerjakan oleh Tuhan Yesus, misi utamanya adalah, tujuan utamanya adalah menyelamatkan saudara dan saya sebagai orang berdosa, supaya tidak dihukum oleh murka Allah, karena upah dosa adalah maut. Itu yang harus kita ketahui. Nah, hari ini kita akan melanjutkan renungan ini. Apa keajaiban Natal itu? Apa keajaiban dari kelahiran Yesus Kristus? Ya, yang pertama saya sudah singgung minggu lalu, bahwa dalam silsilah Yesus Kristus atau garis keturunan yang diikuti sampai kelahiran Yesus, tercantum ada 4 nama wanita. Dan 4 nama wanita itu, yang pertama Rahab, dia adalah wanita sundal. Dia bukan orang Yahudi. Apa itu wanita sundal? Ya, kalau bahasa hari ini mungkin itu WTS, wanita tunasusila. Yang kedua,
bernama Ruth. Dia adalah wanita bukan Yahudi yang akhirnya dia memeluk iman percaya Yahudi karena mengikuti mertuanya. Ya, mertuanya orang Yahudi. Ya, suaminya sudah meninggal, mertua lakinya juga sudah meninggal, tapi dia ikut iman. Nah, kalau dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hari ini, itu artinya Ruth adalah seorang mu'alaf Yahudi yang percaya kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah orang Yahudi. Wanita yang ketiga adalah istri Uria, yang akhirnya menjadi istri Daud. Ya, tentaranya Daud yang dikirim ke medan perang, suaminya terbunuh. Siapa istri Uria? Namanya Batseba. Dia adalah seorang wanita yang berzina dengan Raja Daud. Daud yang menginginkan dia dan suaminya dikirim ke medan perang supaya mati terbunuh di medan perang, dan Daud mengambil istrinya. Tentu berdosa di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah Maria. Dari keempat wanita itu, yang baik dan benar dalam pemandangan manusia, tentu saja hanya Maria. Dalam pandangan Tuhan juga, bahwa ketiga wanita di bagian awal tadi adalah orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan di hadapan Tuhan. Mereka tidak memenuhi persyaratan tentang kekudusan atau kesuciannya. Hanya Maria sajalah wanita yang baik dan benar, yang saleh di hadapan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan memilih dari keempat wanita itu, yang tiga adalah orang-orang yang tidak layak sesungguhnya? Disitulah keajaiban daripada Natal. Itulah anugerah Tuhan, bahwa Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus untuk lahir ke dunia, Tuhan menggunakan jalur silsilah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang tidak layak, untuk menjadi jalur garis keturunan seorang yang melahirkan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Hanya Maria satu-satunya dari daftar itu. Apa artinya itu keajaiban? Kenapa silsilahnya orang berdosa dipergunakan? Apakah itu tidak akan mencemari darah Yesus? Karena Yesus dilahirkan sebagai seorang manusia. Maka disitulah tentang keajaiban Tuhan dikerjakan. Walaupun secara manusia garis keturunannya itu, silsilah nenek moyangnya itu melalui orang-orang berdosa, tetapi darah kemanusiaan semuanya itu tidak mungkin setetes pun mencemari darah Yesus yang kudus. Sebab apa? Sebab Yesus tidak dilahirkan karena benih laki-laki. Tidak ada darah yang turun dari benih laki-laki kepada Yesus. Allah sanggup menjaga kekudusannya. Itu sebabnya Tuhan Allah memilih seorang Maria yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Darah Yesus tidak tercemar oleh darah nenek moyangnya. Karena kelahirannya, Tuhan menggunakan kandungan Maria hanya untuk menunjukkan bagaimana proses kelahiran sebagai seorang manusia. Maria pun meskipun baik dan benar di hadapan Tuhan, statusnya sama di hadapan Tuhan apa? Sebagai orang berdosa. Roma 3 ayat 23 menunjukkan hal itu. Tidak ada pencemaran darah termasuk dari Maria kepada Yesus. Yesus memang dikandung oleh Maria, tapi jangan lupa dia bukan benih keturunan laki-laki, melainkan benih keturunan wanita.
Itu yang tidak masuk di akal manusia. Tapi pekerjaan Allah itu melampaui akal manusia. Kalau darah Yesus tidak kudus, maka tidak mungkin dapat membayar saudara dan saya orang berdosa. Itu bagian yang harus kita mengerti. Betapa hebatnya Tuhan Allah kita itu. Meskipun proses kelahirannya dalam rupa manusia, tetapi darahnya tidak tercemar, tidak diganggu oleh silsilah nenek moyangnya yang adalah manusia. Saudara dan kasih Tuhan, melainkan kebenaran itu untuk memberitahu bahwa betapa Allah dapat menggunakan apa saja, dapat menggunakan siapa saja yang rela dipakai Tuhan dan yang diperkenan oleh Tuhan. Bahwa Allah sanggup mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Bahkan para nenek moyangnya ini pun karena iman percayanya kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, mereka itu diselamatkan karena iman percaya. Jangan lupa simbol-simbol korban di dalam perjanjian lama itu selalu ada persyaratannya. Lembu jantan, anak lembu jantan yang tambun tidak bercacat celah. Anak domba jantan yang tidak bercacat celah. Untuk yang tidak mampu, burung merpati menjadi korban. Itu semua menunjukkan kepada simbol bahwa akan ada seorang juru selamat yang sempurna, yang tidak bercacat celah, yang kudus, yang sanggup menyelamatkan mereka dari dosa-dosanya. Jadi orang-orang perjanjian lama melihat Yesus akan datang, tetapi bersyukur saudara dan saya melihat Tuhan Yesus dengan mata iman itu, Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, ketika tiap tahun kita memperingati Natal, kita mesti ingat kembali apa makna Natal yang sesungguhnya bagi saudara dan saya. Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, itu keajaiban yang pertama, bahwa melalui silsilah itu darah Yesus tidak pernah tercemar, melainkan menunjukkan kemurahan hati Allah dapat memakai orang-orang berdosa yang rela dan mau percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagian yang kedua, Natal adalah suatu keajaiban. Apa keajaibannya? Mari Bapak Ibu simak di dalam Injil Matius. Satu-satunya yang mencatat tentang kehadiran orang-orang Majus dari timur. Siapakah orang-orang Majus? Menurut Kamus Alkitab, orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang datang dari negeri Persia, negeri timur. Bisa jadi orang-orang datang dari daerah Babel atau Persia. Persia itu sekarang adalah Iran, negara Iran. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang dianggap punya kemampuan dalam bidang ilmu perbintangan atau astronomi. Ya. Sebagian para ahli Alkitab mengakui bahwa bisa jadi orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang memang dia tahu tentang ilmu perbintangan atau astronomi. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, berpengetahuan, orang-orang yang memahami tentang ilmu astronomi itu untuk menuntun, mengambil sebuah keputusan dalam kehidupannya, yaitu dengan cara melihat bintang. Zaman dulu para petani
di Indonesia juga seperti itu, untuk mengerti musim, apakah ini musim kemarau akan segera berlalu, beralih kepada musim penghujan. Mereka pada malam hari melihat bintang-bintang di langit. Ya. Mereka melihat bintang-bintang tertentu, menunjukkan bahwa tidak lama lagi akan masuk masa musim pancaroba, musim peralihan, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi astronomi itu ada manfaatnya, ada kebaikannya bagi kehidupan manusia. Mungkin yang lain lagi menganggap bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang percaya kepada astrologi. Ya, apa astrologi? Astrologi itu orang yang percaya bahwa nasibnya ditentukan oleh bintang-bintang. Ya, astrologi itu semacam ramalan. Ya, zaman dulu kalau beli koran gitu, nah, itu biasanya ada bintangmu. Nah, itu adalah masuk dalam astrologi. Ya, kamu masuk dalam dari tanggal sekian bulan sekian sampai tanggal sekian bulan sekian, bintangnya mungkin Aquarius. Wah, bersyukur kalau Aquarius, berarti itu banyak airnya. Nah, yang lain bintangnya mungkin Leo. Wah, bersemangat. Leo. Sifat-sifatnya orang ini garang dan seterusnya. Nah, nanti yang pemuda-pemudi asmaranya, yang di bidang keuangan, keuangannya seret atau susah. Itu astrologi. Ya. Sekarang mungkin sudah tidak populer lagi, meskipun juga berupaya dipopulerkan di media sosial. Astrologi itu mempelajari tentang nasib seseorang ditentukan oleh bintangnya. Mereka tidak percaya 100% bahwa hidup itu ditentukan oleh Tuhan dan ditentukan oleh keputusan kita. Mereka mempercayai tentang nasib. Karena Anda lahirnya tanggal sekian sampai bulan sekian, ya, masuk dalam kelompok bintang-bintang tertentu tadi. Nah, itu astrologi. Nah, sudah dengan kasih Tuhan. Orang-orang Majus dianggap mungkin juga penganut astrologi. Bisa jadi juga, karena Alkitab tidak memberi data yang lengkap. Apa alasannya? Alasannya dalam Kisah Para Rasul, ada seorang namanya Simon, orang Majus, Simon Magus itu. Dia adalah seorang yang bermain dengan ilmu sihir. Ya, astrologi itu dekat dengan ilmu sihir semacam begitu. Jadi bisa jadi orang Majus juga punya kemampuannya, dia percaya astronomi, tapi juga bisa jadi dia percaya astrologi. Nah, sudah dengan kasih Tuhan. Tetapi orang-orang Majus dari timur ini dituntun oleh Tuhan melalui bintang Mesias, sebuah bintang yang bercahaya terang yang tepat pada saat kelahiran Yesus. Di Alkitab dikatakan orang-orang Majus dari timur itu dipimpin oleh bintangnya di timur, melihat bintangnya di timur. Ya, perhatikan dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan begini. Ya, mau lengkap baca dari ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Dikatakan bahwa orang-orang Majus itu melihat bintangnya di timur. Ya, nampaknya ini terjemahan perlu dikoreksi sedikit. Saya baru buka YouTube penerbit bahan-bahan sekolah minggu, Lembaga Literatur Baptis Bandung. Direkturnya menjelaskan
bahwa nampaknya ini perlu dikoreksi, karena bintang itu selalu ada di tempatnya pada saat muncul itu. Dan orang-orang maju itu melihat bintang dari timur, dari tempat dia berada di timur Yerusalem, daerah timur. Jadi melihat bintang dari timur, maksudnya begitu, bukan bintangnya di timur. Ya, kalau kita di timur lihat bintang, kita berjalan, bintang seolah-olah mengikuti perjalanan kita, padahal bintang tetap di tempatnya di mana dia berada. Yang berjalan adalah manusianya. Yang berjalan dari timur ke Yerusalem itu adalah orang-orang Majus. Oh, benar juga itu. Nah, direktur itu menjelaskan supaya para guru sekolah minggu waktu mengajar murid-muridnya belajar dengan benar, sehingga murid-muridnya dapat diajar dengan baik. Ya, bintangnya bukan di timur, bintangnya di tempatnya, tapi orang-orang Majus itu melihat dari timur, dari tempat dia berada. Terus dalam perjalanannya seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, nah itu artinya bahwa Tuhan menjangkau orang-orang yang bisa saja, bahwa orang-orang Majus itu bukanlah orang Yahudi tentu saja. Mereka adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mereka bisa jadi orang-orang yang percaya kepada sihir, percaya kepada astrologi. Tetapi melalui Natal, kelahiran Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus lahir bukan hanya untuk menyelamatkan dosa umatnya orang Yahudi, tetapi juga untuk menyelamatkan dosa bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk dosa-dosanya orang Majus. Beberapa orang menganggap orang Majus datang dari timur. Dalam drama-drama Natal dan seterusnya hanya 3. Tafsiran 3 itu karena diwakili persembahannya, emas, mur, dan kemenyan. Tapi itu tidak menjelaskan jumlahnya. Bisa saja itulah 3 kelompok karena perjalanan yang sangat jauh. Dan pada waktu orang-orang Majus itu datang mencari bayi Yesus, sesungguhnya bayi Yesus sudah tidak ada di Bethlehem lagi. Nah, itu sebabnya pada waktu bikin drama Natal atau bikin semacam ya aksesorisnya atau hiasan, ya, pada waktu orang Majus menjumpai bayi Yesus, yang benar sesungguhnya sudah tidak berada lagi di kandang domba lagi. Orang tuanya sudah pulang, sudah pindah dari Bethlehem, mungkin ke Nazaret atau ke tempat lain, atau rumah pinjaman. Karena pada akhirnya nanti dalam perjalanan selanjutnya Maria dan Yusuf harus mengungsi ke Mesir. Tapi bagian ini ingin menjelaskan bahwa orang Majus menjumpai bayi Yesus bukan lagi di kandang domba di Bethlehem, tapi di suatu rumah. Artinya bayi Yesus sudah bertumbuh. Ya, jangan-jangan bayi Yesus sudah bertumbuh jadi baby umur 1 tahun atau bisa 2 tahun. Mengapa demikian? Ya, pada waktu orang Majus menjumpai itu, membuat laporan. Ya, ketika ditunggu-tunggu laporannya kembali kepada Herodes, karena orang Majus dicegah untuk kembali melaporkan diri kepada Herodes, Tuhan menuntut orang Majus itu kembali ke kampung halamannya. Keputusan Herodes akhirnya apa? Karena menunggu kedatangan orang Majus membawa laporan tidak kunjung datang, membuat satu keputusan, semua bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Jadi orang Majus menjumpai bayi Yesus barangkali umur sudah ya entah 40 hari, entah 1 tahun, atau mungkin 1,5 tahun, seperti itu. Tapi yang jelas bahwa orang Majus akhirnya berjumpa dengan bayi Yesus bersama orang tuanya, dan mereka datang untuk menyembah, untuk membawa persembahan. Persembahannya adalah emas, mur, dan kemenyan. Persembahan kepada seorang raja
persembahan yang istimewa. Tapi lebih dari segalanya, yang dinilai Tuhan bukan soal jumlahnya, bukan soal barangnya, tapi yang dinilai adalah soal hatinya. Hatinya yang mau menyembah. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau benar para penafsir meyakini bahwa orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang percaya kepada astrologi, artinya tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan sanggup menjangkau. Kalaupun orang-orang yang ahli astronomi belum tentu juga percaya Tuhan. Tapi dalam peristiwa berkaitan dengan Natal itu, Tuhan menjangkau bangsa bukan Yahudi, diselamatkan oleh pimpinan Tuhan, yaitu mereka datang menyembah bayi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan berkat itulah yang sampai kepada saudara saya, berkat Abraham, ya, berkat keturunan Abraham. Oleh keturunan mula segala bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, itu janji Tuhan kepada Abraham. Berkat Abraham yang sampai kepada saudara saya itu adalah berkat di dalam Yesus Kristus. Berkat iman Abraham kepada janji Tuhan tentang keturunannya. Siapa keturunannya? Keturunannya adalah Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Betapa ajaibnya karya Tuhan untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Namun demikian, kita mesti mengerti bahwa Sang Juru Selamat itu lahirnya harus melalui jalur keturunan Abraham, yaitu orang Yahudi. Jadi kalau kita yang muda, yang suka nonton di media sosial, di YouTube dan segala macam, ada pengajaran-pengajaran yang lain barangkali seolah-olah adalah pengajaran Kristen. Kalau Juru Selamatnya tidak dilahirkan dari jalur keturunan Abraham, yaitu orang Yahudi, tentu itu bukan Juru Selamat yang benar. Pasti itu ajaran-ajaran yang menyesatkan iman Kristen. Karena itu orang-orang muda harus waspada dengan mudahnya internet, buka YouTube dan segala macam. Tidak semua yang ada di YouTube adalah benar. Harus bisa membedakan yang benar dan yang salah. Caranya mesti mendengar pengajaran yang benar. Kalau saudara dan saya tidak pernah mendengar pengajaran yang benar, akan sulit membedakan pengajaran yang palsu. Sama dengan kalau saudara dan saya tidak mengenali uang yang asli, ya, uang yang sah dan asli, saudara dan saya tidak pernah akan mengenali uang palsu. Tapi kalau mengenali ciri-ciri uang yang asli, maka saudara saya pada saat menjumpai uang yang mencurigakan akan dicek ciri-cirinya. Ini uang asli atau uang palsu. Karena kalau saudara menerima uang palsu, saudara rugi. Karena uang itu tidak akan berguna. Sama dalam hal iman percaya, kalau mendapat pengajaran yang palsu, tentu saja menjadi sia-sia kita belajar setia menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena imannya, sasarannya kepada sasaran iman yang keliru. Sasaran iman yang benar ditujukan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang menjangkau bangsa-bangsa bukan Yahudi, orang-orang yang tidak diperhitungkan di hadapan Allah, tetapi Juru Selamatnya itu sendiri datang melalui bangsa Yahudi, tidak dapat ditolak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak Tuhan, kenapa Tuhan memilih menetapkan dirinya melalui bangsa Yahudi? Kasih besar.
kasih-Mu yang besar itulah yang menjangkau kami, orang-orang bukan Yahudi, bangsa-bangsa yang tidak Engkau perhitungkan sebelumnya. Engkau beri kesempatan melalui Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan yang telah lahir 2000 tahun lalu untuk mengemban misi menyelamatkan orang-orang berdosa, dan akhirnya kami menjadi bagian orang-orang yang Engkau selamatkan karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat keturunan Abraham yaitu Yesus Kristuslah kami dijadikan orang-orang berdosa, mendapat pengampunan daripada Engkau, mendapat pendamaian melalui karya Kristus di kayu salib, menjadi satu paket dari misi kedatangannya ke dunia. Karena kedatangan Yesus bukan hanya saat lahir, tapi terlebih lagi untuk menjalankan misi utamanya, mati di kayu salib, membayar dan menebus segala dosa kami. Sehingga Engkau berkata, selesai, sudah selesai pada waktu di kayu salib, yang artinya segala dosa-dosa kami sudah dibayar secara kontan, secara tunai, secara lunas, supaya kami boleh menjadi milik Allah, menjadi milik-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi umat milik kepunyaan Allah, agar hidup kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar hidup kami boleh juga menjadi berkat bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita Natal tahun ini Tuhan memberi kesempatan lebih baik daripada tahun yang lalu di tengah-tengah masa pandemi. Meskipun saat ini masih dalam suasana pandemi, Tuhan sedang bekerja dalam sejarah ini untuk mendewasakan iman dan rohani orang percaya, untuk mendewasakan dan mengajar imannya sungguh boleh bergantung kepada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berjalan atas sejarah ini untuk mempersiapkan umat Tuhan menjadi umat yang sungguh-sungguh punya iman yang militan, memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Dan dialah gereja Tuhan akan Engkau proses, Engkau kuduskan sehingga boleh layak ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, yang akan menjemput gerejanya untuk pulang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami terus menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam suasana Natal dipenuhi dengan sukacita dan damai ini, boleh terus menjalani hidupnya bersandar dan berserah kepada Tuhan, sambil terus menjalani perjalanan akhir tahun ini sampai pergantian tahun. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami untuk dapat menekan tugas tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan ini, menjalankan semua yang Tuhan sudah berikan. Berkati anak-anak kami juga untuk masa depannya. Kami bawa kepada Engkau Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan nyata atas kami semua. Akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Mari Engkau berjalan di depan kami, kami boleh menekan semua hal yang Tuhan beri kesempatan buat kami. Mari Tuhan tolong supaya kami dapat menyelesaikannya dengan baik, supaya kami dapat menghadapi persoalan-persoalan ada dan bersandar kepada Tuhan yang memberi jalan keluar, supaya pada akhirnya kami boleh memiliki kemenangan dan berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Terpuji namanya Tuhan, kekal selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, tibalah saatnya saudara-saudara untuk pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera di dalam nama Allah Bapa, kasih karunia keselamatan melalui Yesus Kristus, dan penghiburan, penyertaan dan pimpinan melalui Roh Kudus memimpin saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput gerejanya di awan-awan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menegakkan kerajaan Allah di muka bumi, bahkan menuntun sampai masuk ke dalam kekekalan selama-lamanya. Kita akhiri dengan pujian. Bapa, terima kasih.